قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan serta kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasan yang terakhir kita yaitu adab atau birrul walidain. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu ma min muslimin lahu walidan muslimani yusbihu ilaihima muhsinan illa fataha lahu Allahu babaini yani minal jannah wa in kana wahidan fawahidun wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Qil wa in zalama, qal wa in zalama. Rawahu al-Bukhari. Siapapun dari kalangan kaum muslimin, ya, seorang muslim yang memiliki kedua orang tuanya yang juga sama-sama muslim, di pagi hari setiap hari dia berbuat baik kepada mereka berdua, melainkan Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya dua pintu surga. Kalau tinggal satu, maka Allah bukakan baginya satu pintu surga. Dan apabila dia membuat salah seorang di antara mereka berdua itu tidak ridha atau marah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepadanya sampai kedua orang tuanya pun ridha kepadanya. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zalamah, ya, bagaimana kalau mereka berdua menzalimi anaknya? Qal wa in zalamah, ya, sekalipun mereka berdua ya menzalimi ya anaknya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat agung untuk kita perhatikan dalam masalah birrul walidain. Ya, boleh jadi pada kondisi-kondisi tertentu ada hal-hal yang pada saat itu orang tua tidak mengetahui kondisi kita, lalu kemudian mereka mungkin berbuat sesuatu
yang itu termasuk di dalam perkara zalim. Tetapi dengan demikian tetap kita menjaga adab kepada mereka berdua. Tidak boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk untuk mereka berdua atau salah satunya. Dan yang sering kita dapati seperti seorang anak yang sedang tidur misalnya, karena kecapean misalnya, habis melakukan kerjaan, tapi kemudian dibangunkan oleh orang tuanya dengan paksa misalnya, ini mengurangi hak anaknya dalam tidur. Tetapi hal itu tetap, walaupun ada perasaan tidak senang, ada perasaan marah, karena hak jasad kita belum kita tunaikan, namun orang tua memaksa kita, membangunkan kita, tetap kita menjaga adab kepada mereka berdua, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, apalagi kalau sampai pada tindakan yang tidak baik. Karena itu termasuk kedurhakaan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, dalam hal seperti yang dicontohkan tadi, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan atau yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Maka hal ini jamaah sekalian perlu kita perhatikan. Dan al jaza'u min jinsil amal. Al jaza' min jinsil amal. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, yaitu sepadan dengan amal perbuatan yang dia kerjakan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hadis yang terakhir dalam bab yang kedua adalah hadis dari Thaisalah bin Mayyas rahimahullahu taala, yang mana beliau datang kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau menganggap satu perbuatan dosa yang dilakukannya itu adalah dosa besar. Dan ketika disebutkan jenis dosanya, maka sahabat Nabi SAW katakan kepadanya, sesungguhnya apa yang engkau anggap itu tidak termasuk dosa besar. Lalu kemudian sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, menyebutkan contoh dosa besar itu adalah bukaul walidain minal uquq, membuat kedua orang tua menangis, membuat kedua orang tua menangis itu adalah dosa besar. Kemudian juga beliau radhiyallahu anhu katakan, apakah engkau ingin dibebaskan dari siksa api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga? Maka orang yang datang bertanya kepada sahabat Nabi SAW ini spontan pun mengatakan, iya tentunya. Maka kemudian sahabat Nabi SAW Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, agar supaya berlaku lemah lembut kepada orang tuanya, khususnya ibunya yang ketika itu masih ada, memberikan makanan yang terbaik untuknya. Maka itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirimu dari api neraka dan memasukkanmu ke dalam
surga yang mulia. Ini juga jemaah sekalian penting untuk kita perhatikan, karena khususnya di akhir-akhir ini, di akhir-akhir zaman, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, di antara alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Di antara para ulama ada yang menafsirkan perkataan Nabi SAW ini, yaitu antalidal amatu rabbataha, munculnya banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tinggal satu, maka bermujahadalah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu birrul walidain. Jamaah sekalian, kemudian bab yang ketiga masih berkaitan dengan birrul walidain. Dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha yusikum bi ummahatikum thalathan, inna Allaha yusikum bi abaikum, inna Allaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Dari Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian berkaitan dengan ibu-ibu kalian 3 kali. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibu-ibu kalian 3 kali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian berkaitan dengan bapak-bapak kalian. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga berwasiat kepada kalian berkaitan dengan kerabat terdekat kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan kepada kita semua berkaitan dengan hak ibu sebanyak 3 kali. Ini sudah pernah kita sebutkan, karena terkait dengan kedudukan ibu yang begitu tinggi, terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ibu, lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh ayah. Dan sudah kita sebutkan ada 3 tingkat kesulitan yang dilalui oleh ibu. Pertama, ketika hamil. Yang kedua, ketika melahirkan. Dan yang ketiga, setelah melahirkan, mendidik anaknya mulai dari hari pertama dan seterusnya. Dan 3 hal ini tidak dilalui oleh ayah. Sehingga itu kedudukan atau hak ibu ini lebih besar dibandingkan dengan hak ayah. 3 kali disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan haknya ayah
dan hak ayah atau beban yang ditanggung oleh ayah ketika dia mendidik anaknya, ya, dan ketika dia memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh, ya, anak-anaknya. Dan ini jika dibandingkan dengan beban yang dilalui oleh ibu, masih lebih berat apa yang dilalui oleh ibu. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam masalah hijrah. Ya, beliau akan berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka abawaihi yabkiyani. Dan laki-laki ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Faqal, maka Nabi bersabda kepadanya, irji' ilaihima, kembalilah kepada keduanya. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan buatlah mereka berdua itu tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala, min jazail walidain an yakuna al-waladu daiman mudkhilas sururi alaihima fala yaf'al amran yuhzinahuma aw yukaddir safwahuma aw yusabbib buka'ahuma wa ta'allumahuma. Balasan yang pantas untuk diberikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah anak ini selalu memberikan atau memasukkan rasa senang, rasa gembira kepada kedua orang tua. Ini balasan yang layak untuk diberikan kepada kedua orang tua, yaitu seorang anak terus menerus memasukkan rasa senang dan gembira di dalam hati kedua orang tuanya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kedua orang tuanya itu bersedih, tidak menyebabkan, ya, kedua orang tuanya menangis. Dan kita perhatikan di sini jemaah sekalian hadis, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang datang ini. Dia datang ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah hijrah. Berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena kedua orang tuanya ia ditinggalkan dalam keadaan menangis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar supaya dia kembali dan menghibur kedua orang tuanya, jangan membuat menangis. Dan ini dalam perkara yang mulia, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan hijrah ini. Ya, ini bukan amalan yang sederhana, tetapi perhatikan hak kedua orang tua. Ya, sehingga itu untuk urusan-urusan yang lebih di bawah daripada berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan hijrah, ya tentunya adalah hal yang lebih utama untuk ditinggalkan apabila kedua orang tua kita bersedih atau tidak rela dengan kita melakukannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan atau memasukkan, ya, rasa senang, gembira ke dalam hati kedua orang tua, ini
merupakan perkara yang mulia, termasuk di dalam birrul walidain. Namun hal penting yang kita perhatikan pula, membuat mereka berdua senang, membuat mereka berdua bergembira, bukan dengan perkara-perkara dosa. Ya, bukan dengan perkara-perkara dosa. Bila mana ada keinginannya orang tua kita untuk kita melakukan satu perbuatan, sementara perbuatan itu adalah perbuatan dosa, maka tidak boleh kita menaatinya. Bukan berarti kita tidak menaatinya lalu kemudian dengan suara yang kasar atau dengan suara yang keras ya untuk membantah ya kedua orang tua. Hal itu tidak layak untuk dilakukan. Ya. Tidak menaati mereka berdua, tetapi dengan cara yang baik. Saat mereka menyuruh untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh kita ikuti, tetapi dengan cara yang baik untuk menolaknya. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita dapati di dalam kehidupan nyata kita, di saat kita mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW atau perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW ini masih akrab di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, atau bahkan di antara kita orang tuanya masih melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, bahkan juga mungkin menyuruh kita untuk melakukan perbuatan tersebut, padahal itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Kita mengetahui hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam merespon apa yang diinginkan oleh orang tua atau perintah orang tua ya kepada kita, yang dia inginkan supaya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang banyak yang menyelisihi sunnah Nabi SAW atau melakukan perkara-perkara yang bid'ah itu, ya, meresponnya tidak dengan cara yang menyebabkan kedua orang tua kita ya bersedih. Bersedihnya bukan karena kita menyampaikan itu adalah perkara yang dilarang di dalam agama, bukan, tetapi karena sikap kita di dalam meresponnya. Bisa difahami ini ikhlas sekalian? Bukan perkara sunnah yang kita sampaikan yang menyebabkan dia menolaknya atau dia bersedih kenapa ya anak saya tidak lagi patuh kepada saya, bukan karena itu ya. Tetapi karena reaksi kita di dalam merespon keinginan orang tua kita untuk melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Bisa dipahami ini ya? Bahkan di dalam perkara yang ma'ruf sekalipun jemaah sekalian, di saat kita memberitahukan kepada orang tua kita tentang perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi SAW ya, dengan cara yang menyebabkan kedua orang tua kita bersedih, maka itu adalah perbuatan yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan tidak sedikit yang kita dapati orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW di dalam keluarganya, dalam penilaian orang tuanya,
sikap-sikap yang dia tunjukkan itu adalah sikap orang yang tidak mengerti atau tidak mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Dan ini menjadi bumerang, ini menjadi musibah bagi dirinya yang menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering saya sebutkan, jangan kita membuat orang lain, orang di sekitar kita, dia menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena itu adalah sunnah sehingga dia membencinya. Bisa difahami ini? Orang itu membenci sunnah Nabi, menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perilaku kita sehari-hari dalam bergaul dengannya tidak menampakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku kita dalam menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Bahkan akan mencederai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hal yang perlu kita perhatikan pula jamaah sekalian, bahwa seseorang yang dia diketahui atau dikenal rajin ke masjid, rajin mengikuti kajian, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perhatian manusia kepadanya, khususnya orang-orang di sekitarnya, itu sangat besar sekali. Ini tidak bisa dipungkiri. Mereka melihat naluri mereka, fitrah mereka ini orang baik. Itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga ketika sekali kita jatuh dalam kesalahan atau menampakkan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia yang menyukai hal-hal yang ma'ruf, maka ini akan langsung besar. Nah, ini sering ke masjid, sering ikut kajian, tapi ngomongnya kok begini gitu. Tapi kalau orang lain yang ngomong seperti itu, yang ngomong ya agak kasar sedikit, ya dianggap biasa. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita amalkan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan menyelisihi fitrah yang ada di dalam diri manusia di sekitar kita. Mereka tidak akan menolak itu sebagai perkara yang ma'ruf, tapi di saat kita menampakkan satu sikap yang tidak ma'ruf, itu yang akan muncul lebih besar. Sehingga itu ada dari kalangan para salafus saleh juga menyebutkan, ya, kalau kondisi kita yang menuntut ilmu tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu, ya, maka sia-sia apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu itu. Tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang lalai dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu itu, ya. Tidak ada bedanya, ya, kita dengan orang-orang yang lalai dari menuntut ilmu. Ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari majelis-majelis yang kita hadiri, dikatakan dia ilmu bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat apabila kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita berbicara tentang birrul walidain, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam birrul walidain. Kita sudah bahas, ya, dan akan kita bahas, ya, ada beberapa pertemuan berikutnya. Ini kita berusaha untuk menerapkannya, ya. Bagi yang masih ada kedua orang tuanya, ya, bermujahadah untuk berbakti kepada keduanya. Yang tinggal satu, jangan disia-siakan. Yang sudah tidak ada, masih ada kerabat-kerabatnya. Dan di antara birrul walidain ketika mereka sudah meninggal adalah berbuat baik kepada kerabat-kerabat
terdekatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini yang disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Amr ya, ibnu As radhiyallahu anhuma, laki-laki ini dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di Madinah, muhajiran, sebagai orang yang berhijrah. Wa talaba an yubayyi'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ilaihi. Dan dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Ya. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat ya dalam masalah ya hijrah ini. Dan baiat itu adalah ya janji, sumpah setia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Ya. Tidak akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Siapa yang hijrahnya itu karena Allah, karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pahala yang dia dapatkan dari hijrahnya itu adalah pahala dia berhijrah karena Allah dan mengikuti sunnah atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalan yang mulia, amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini taraka abawaihi yabkiyani. Dia ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kedua orang tuanya ditinggalkan dalam keadaan menangis, sedih. Sedih karena berpisah dengan anaknya ini. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima, kembalilah kepada mereka berdua, wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua bersedih. Famin jazail walidi wa haqqihi ala waladihi mukafa'atan lahu ala ihsanihi an yakuna daiman harisan ala idkhalis sururi alaihi. Ya, maka di antara balasan yang harus dilakukan, harus diberikan oleh seorang anak ya, sebagai balasan dari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya kepadanya, an yakuna daiman harisan ala idkhalis surur alaihi, yaitu terus berusaha, bersungguh-sungguh untuk membuat kedua orang tuanya gembira. Walihada idza arada an yarhala li talabi ilmin mathalan, yang beliau sebutkan, apabila ada seorang anak yang ingin melakukan safar, melakukan perjalanan, dia ingin pergi dalam rangka untuk menuntut ilmu, au li tahsili tijaratin, atau dalam rangka dia pergi untuk bertijarah, berdagang, atau yang serupa dengannya, fala yarhal wa yatruk abawaihi yabkiyani alaihi, maka jangan tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis karena sedih melepasnya pergi. Bal la yakunu dzalika illa ba'da tasyawuri ma'huma. Ya, artinya di sini jamaah sekalian, ya, mau pergi meninggalkan orang tua kita, ya tiba-tiba pergi begitu saja, sehingga kemudian orang tua menangis, sedih, kenapa anak saya ini pergi? Ya. Tapi hendaklah yang dilakukan terlebih dahulu adalah ya,
bermusyawarah, minta pendapat orang tua. Ya. Kalau orang tua izinkan, ya nak saya ya mengizinkan kau pergi kemana saja untuk menuntut ilmu agama. Orang tua ridho dengan kita pergi untuk menuntut ilmu agama setelah kita bermusyawarah dengannya, lalu kemudian dia melepaskan kita dalam keadaan menangis, maka hal seperti itu adalah hal yang fitrah. Orang tua untuk ya berpisah dengan anaknya, yaitu pasti fitrahnya sebagai orang tua ya berat untuk berpisah dengan anak-anaknya. Ya, tetapi dengan keridhaannya maka itu akan memudahkan langkah anaknya di dalam ya menuntut ilmu ya, atau dalam melakukan aktivitasnya. Ya. Yang menjadi celaan di sini jemaah sekalian, dia pergi menuntut ilmu ya dengan memaksakan kehendaknya, sekalipun orang tuanya tidak ridha dengan dia pergi, dan dia bersedih, orang tuanya bersedih dengan kepergiannya. Karena tidak ada pembicaraan sebelumnya, atau cuma sekedar yang menyampaikan lalu kemudian dia pergi. Padahal apalagi kondisi orang tua yang sangat membutuhkannya, ya kondisi orang tua yang sangat membutuhkannya, yaitu tidak boleh dia pergi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah adzan. Fadhal. Adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi perkara meminta izin kepada kedua orang tua atau salah satunya ya dalam melakukan ya perkara-perkara, bahkan itu dalam perkara agama ya, adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, bahkan bisa terkategori wajib ya. Tidak disebutkan pada hadis berikutnya ya, sehingga itu seorang anak yang akan pergi dalam waktu yang lama harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Jangan tinggalkan orang tuanya dalam keadaan tidak mengizinkannya ya, lalu menangis ya karena anaknya tidak lagi ya mendengarkan atau tidak lagi mematuhi apa kata orang tuanya. Kalau sudah mendapatkan izin, mendapatkan ridho, lalu kemudian dilepas dengan menangis ya, itu adalah hal yang fitrah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya hadis dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad." Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta dalam jihad. Faqal, maka Nabi bertanya kepada laki-laki ini, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qal, laki-laki ini berkata, na'am. Qala fa fihima fajahid. Maka Nabi katakan kepadanya, pada keduanya berjihadlah. Artinya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, in kana laka abawani fa ablig juhdaka fi birrihima wal ihsan ilaihima fa inna dhalika yaqumu laka maqama qitalil adu. Jadi maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar
rahimahullah taala, kalau kedua orang tuamu masih hidup, maka maksimalkan mujahadah kesungguhanmu di dalam berbakti kepada keduanya. Maksimalkan kesungguhanmu dalam memberikan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tuamu. Karena sesungguhnya dengan demikian yang engkau lakukan, ya, bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada kedua orang tua, engkau mendapatkan derajat seperti orang yang memerangi musuh. Artinya dia mendapatkan, ya, derajat seperti orang yang ikut berjihad. Dia bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang tidak tahu tentang keutamaan, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan, orang yang syahid, orang yang gugur di medan jihad, yang dia ikut berjihad karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan memberikan syafaat, ya, kepada keluarganya. Dia akan mendapatkan 72 bidadari, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Tapi lihat, ketika ada yang datang meminta izin kepada Nabi untuk ikut berjihad, Nabi bertanya kepadanya, masih ada kedua orang tuamu? Masih ada. Kalau begitu, berbakti kepada keduanya, maka itu akan setara dengan jihad. Ini jemaah sekalian, lain halnya dengan yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Ada sebahagian atau sekelompok orang yang mereka mengatasnamakan jihad, pergi tanpa sepengetahuan orang tua, pergi entah kemana tanpa sepengetahuan orang tua. Tiba-tiba keluar berita, ini tertangkap, kemana? Katanya mau ke negeri-negeri yang sedang bergolak. Tujuannya untuk apa? Berjihad. Masya Allah. Dalam jihad ini jemaah sekalian ada aturannya. Ya, dalam jihad itu ada aturannya. Telah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkara jihad itu adalah perkara yang besar. Dan bahkan dia termasuk amrun jama'i. Ya, perkara yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi dilakukan bersama dengan pemimpin. Sekalipun pemimpin itu adalah pemimpin yang fajir, pemimpin yang buruk, yang fasik. Ada aturannya. Maka kondisi kita saat ini yang belum terbuka pintu jihad di hadapan kita, kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan, ya, sebagaimana keutamaan di dalam jihad fi sabilillah. Walaupun, ya, jika dibandingkan derajatnya, tetap tidak akan menyamai derajatnya orang-orang yang dia pergi berjihad benar-benar dengan jihad yang syar'i, ya. Tapi saat ini kita bisa mendapatkan, ya, yang setara atau mendekati dengan jihad fi sabilillah, yaitu dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dalilnya hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang dia berhijrah dari Yaman, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, halaka ahadun fil bil Yaman? Apakah yang engkau memiliki, ya, salah seorang yang kau tinggalkan di Yaman? Artinya yang ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, masih ada orang tuamu atau tidak? Ya, maka beliau
Ya, laki-laki ini mengatakan abawaya, kedua orang tuaku masih ada. Ya. Qal adzina laka, apakah keduanya mengizinkan engkau datang ke sini? Apakah kedua orang tuamu mengizinkan engkau datang ke sini, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dia berhijrah datang kepada Nabi dan siap untuk ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, berjihad dan seterusnya. Ya. Qala, maka laki-laki ini berkata, la. Artinya kedua orang tuanya tidak mengizinkan dia meninggalkan Yaman pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya tidak mengizinkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, irji' ilaihima fasta'dzinhuma. Kembali kepada keduanya. Kembali lagi. Ini Yaman dengan Madinah ini. Ini bukan Limboto dengan kota Gorontalo. Ya. Di Yaman dengan Madinah. Nabi suruh kembali. Fasta'dzinhuma, minta izin kepada keduanya. Fa in adzina laka fajahid. Kalau keduanya mengizinkanmu, ya, maka bersungguh-sungguhlah datang ke sini ikut bersama ya dalam ya jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fabirrahuma. Kalau tidak diizinkan maka berbaktilah kepada keduanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, hafizahullah taala, fihi dalilun ala annahu yajibu istidzanul abawain fil jihad. Wajib meminta izin kepada kedua orang tua sebelum pergi berjihad. Wa tahrimuhu idza mana'a minhul abawan. Dan haram hukumnya ikut serta dalam jihad kalau dilarang oleh kedua orang tua. Ini tentunya dalam jihadut talab. Apa jihad talab ini? Istilahannya offensif ya. Menyerang. Ya, mau melakukan ekspansi. Pemimpin telah menyerukan kita akan melakukan ekspansi ke satu negeri, akan jihad, akan memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya, mereka menolak untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan perangi. Kita akan datangi mereka. Siapa yang ingin ikut bersama? Ayo. Ya, maka seorang anak yang ingin pergi harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Apabila keduanya masih hidup. Kenapa? Li'anna birrahuma fardu ain. Karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib ain, sedangkan jihad dalam kondisi seperti ini tidak wajib ain. Ya, bisa dipahami ini? Ya. Jihad ketika ya, itu termasuk jihad talab, ya, melakukan ekspansi, maka itu bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Ya. Sehingga mengedepankan yang wajib ain ini yang harus dilakukan daripada ya melakukan yang wajib kifayah. Nah, di sini penting jemaah sekalian. Kita di dalam melihat satu perkara apabila ya bertabrakan antara dua kewajiban. Ya, bertabrakan antara dua kewajiban, maka dilihat ya, mana kewajiban yang paling wajib untuk kita lakukan, maka itu yang didahulukan. Dalam perkara jihad ya dia wajib, tetapi wajibnya ini ada dua, wajib kifayah dan wajib ain. Kapan jihad menjadi wajib ain? Ketika musuh sudah datang menyerang kepada kita ya. Maka saat itu tidak perlu ada izin dari orang tua ya. Tapi kalau kondisinya masih ya jihad ya talab ya, masih ekspansi ya, melakukan penyerangan, ini hukumnya adalah wajib kifayah. Sedangkan berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib ain. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsanu ilaihima min a'zamil jihad. Ya, berlaku baik kepada kedua orang tua
ya, atau memperlakukan kedua orang tua dengan baik adalah min a'zamil jihad. Itu adalah ya termasuk jihad yang paling agung. Ya. Ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan pula tadi. Ya. Ya, fafihima fajahid, ya kata Nabi SAW ketika ada ya, laki-laki yang ingin ikut berjihad bersama Nabi, tapi kedua orang tuanya masih hidup. Ya. Kemudian dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, anna Jahimata radhiyallahu anhu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Muawiyah ibnu Jahimah As-Sulami, bahwasanya Jahimah, ini bapaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang dan aku datang kepadamu meminta pendapatmu. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, halaka min apakah yang kau masih punya ibu? Qala na'am. Maka ya, Jahimah berkata, iya, saya masih punya ibu. Qal falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena Nabi SAW perintahkan kepadanya, ya, dampingi ibumu. Ya. Maksudnya di sini adalah berbaktilah kepada ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena sungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Ya. Kata beliau hafizahullah taala, man barra ummahu wa qama bihaqqiha dakhalal jannah. Ini maksudnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang berbakti kepada ibunya, dia menunaikan hak-hak ibunya, maka dia masuk surga. Itu makna dari surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al walidu awsatu abwabil jannah. Bapak itu, ya, bapak itu adalah, ya, pintu surga, ya, di bagian tengahnya surga. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Ya, tergantung engkau. Kalau engkau mau, yang kau abaikan pintu itu, kau tinggalkan pintu itu, atau engkau jaga dia. Beliau hafizahullah taala mengatakan khairul abwab wa a'laha. Ya, khairul abwab wa a'laha, artinya pintu yang terbaik, pintu yang tertinggi dari pintu-pintu surga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsatu abwabil jannah. Ya, pintu yang terbaik, pintu yang tertinggi yang bisa dimasuki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan untuk masuk surga adalah berbakti kepada bapaknya. Ketika seorang melakukan kebaikan-kebaikan untuk bapaknya, membuat bapaknya senang, membuat bapaknya gembira dengan kebaikan-kebaikan atau dengan birnya dia, dengan berbaktinya dia, maka ini akan mengantarkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dari pintu yang paling tinggi, pintu yang paling utama. Memperhatikan hak ayah, ya, bapak, ini mengantarkan sang anak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang paling tinggi. Ini bapak. Sedangkan kita sudah sebutkan, ya, kita sudah sebutkan hak
hak ibu lebih tinggi daripada hak bapak. Berbakti kepada bapak ini akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga melalui pintu yang tertinggi. Maka bagaimana lagi dengan berbakti kepada ibu? Tentu itu akan lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Ya. Namun dalam kenyataan jemaah sekalian yang kita saksikan, kita anak-anak lebih takut kepada bapak, lebih hormat kepada bapak, tapi kepada ibu kita berani melawan. Ini kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bapak marah dengan suara berdehem atau dengan mata dia buka, itu anak langsung diam, langsung takut. Ibu marah sudah dengan suara tinggi, anak masih tetap santai dengan apa yang dilarang oleh ibunya. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ini. Ya. Kita perhatikan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita yang lebih berhak, ya, yang lebih utama untuk kalian perhatikan itu adalah ibu kalian. Dan kita ingatkan pula kepada para ummahat, kepada para ibu, kalau marah kepada anak kita, jengkel karena ya, anak tidak mendengar, disuruh A dilakukan B, ya, marah. Jangan keluarkan dari lisan, ya ummahat sekalian, jangan keluarkan dari lisanmu ucapan-ucapan yang tidak baik, karena itu akan menjadi du'aun alaihi, itu menjadi doa keburukan bagi anakmu. Ucapkan doa yang baik. Konon kabarnya, wallahu alam apakah benar atau tidak, Imam As-Sudais rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, beliau waktu kecil itu sempat ibunya marah sekali. Waktu beliau kecil ibunya sempat marah sekali. Lalu kemudian ibunya katakan, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Wallahu alam, ini perlu di cross check kepada beliau apakah benar atau tidak, sempat tersebar, ya. Dan dalam kenyataan ada jemaah sekalian, ketika sang ibu marah lalu kemudian dia katakan kepada anaknya, udah pergi kamu, nanti ditabrak bajai. Benar, itu nyata jadi. Ketika sang ibu marah, dia menyuruh anaknya, ya anaknya bandel, tidak mau, dicari mana dia, sudah pergi, kabur gitu, lari. Oh, ntar lo ditabrak bajai. Tidak sampai 1 hari jemaah sekalian, baru beberapa jam datang orang, ibu, anak ibu ditabrak bajai di depan, patah kakinya. Jangan pula kita mengatakan, ya ibu, ini khusus ya ibu, jangan mengatakan kepada anak kita karena jengkelnya, karena marahnya kita, dengan bahasa kesalnya kita katakan, iya nanti ngana mau rasa bagaimana yang ibu ada rasa pesaki dalam melahirkan kamu, nanti ngana mau rasa. Hati-hati ini para ummahat, itu akan menjadi doa keburukan bagi anak kita. Hendaklah di saat kita marah, ya di saat kita marah, ya, kita berusaha untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Dan kebiasaan, di antara kebiasaan orang-orang soleh, ya kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang Arab, ketika ada sesuatu yang mereka tidak sukai dari seorang, ya dari anaknya, ya atau orang lain, itu yang keluar dari lisan adalah kebaikan. Allahu yahdik. Ya, sudah marah sekali tapi tetap dia katakan Allahu yahdik, Allahu yahdik. Ini mungkin ikhwah kalau tiba-tiba Ustadz sudah katakan Allah yahdik, ya mungkin Ustadz marah sama antum, ya. Atau ada orang Arab yang sedang ya berinteraksi dengan antum kemudian Allah yahdik, itu tandanya dia ada satu sikap yang antum tunjukkan yang dia tidak suka, sehingga dia berikan doa, dia berikan hadiah
ya doa supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa ayah itu adalah pintu surga tertinggi, pintu surga terbaik. Maka tentunya sebagaimana sudah kita sebutkan, kedudukan ibu lebih tinggi atau hak ibu lebih tinggi. Siapa yang berbakti kepada ibu, maka dia mendapatkan yang lebih dari apa yang dia dapatkan saat berbakti kepada bapaknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, kemudahan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ilmui, dan kita atau saya ingatkan kembali, jangan sampai karena sikap kita orang-orang jadi tidak respect lagi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin seorang itu mengenal, mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi orang yang semakin beradab untuk dirinya, untuk orang-orang di sekitarnya, dan lebih khusus lagi kepada kedua orang tua. Boleh jadi jemaah sekalian, boleh jadi di awal-awal sang anak mempelajari sunnah Nabi, orang tua mungkin tidak senang karena terprovokasi dengan media yang memburuk-burukkan orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan sunnah. Tapi di saat dia menunjukkan akhlak adab yang baik, bakti kepada kedua orang tuanya, itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kemudian menanamkan kecintaan di dalam hati kedua orang tuanya terhadap apa yang sedang dipelajari oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله